Balik lagi on air ya di kesempatan kali ini sahabat keluarga Muslim ya dimanapun Anda berada masih bersama Ustadz kita Ya, Ustadz Khairul Anhar hafizahullahu taala. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kesalahan tadi ya. Iya. Kesalahan yang ada di bulan Bulan Syawal. Syawal. Tadi membakar kita membakar duit ya terakhir ya. Oke. Iya. Jadi kita melihat perilaku ini kan yang membakar mercon itu bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa, bahkan Iya. orang tua yang sudah berjanggut atau berkumis, ya, yang juga mungkin sudah janggutnya sudah putih. Iya. Mereka tanpa sadar telah melakukan kejahilan ini. Diberikan anaknya uang belanja untuk membelanjakan hal yang seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena satu, kejahilan dari mereka sendiri. Iya. Yang kedua, tidak ada yang mengingatkan. Siapa yang berbicara tentang hal ini? Iya. Ya. Biasanya pun ustadz-ustadz, mubaligh luput untuk membicarakan hal ini. Ya, ketika di akhir-akhir Ramadan biasanya mereka akan mengulas apa? Keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya kan? Keutamaan bersilaturahim. Tapi mengenai mukhalafat, kesalahan-kesalahan sering dilewatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah." Surah At-Taubah ya. Tidak pantaslah bagi seluruh kaum mukminin itu pergi berperang seluruhnya. Iya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, alangkah baiknya jika ada sekelompok orang di antara mereka itu yang pergi keluar untuk belajar menuntut ilmu agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi fungsi daripada para penuntut ilmu agama kembali kepada kaumnya dan memberi peringatan kepada kaumnya. Itu. Tapi siapa di antara kita yang memberi peringatan kepada kaum kita? Iya. Ya, ketika fungsi ini dijalankan, maka Allah katakan, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka bisa berhati-hati. Jadi masyarakat itu bisa berhati-hati, tahu mana yang salah, mana yang benar. Aparat mana ada yang mengingatkan? Iya. Ya, pemerintahan kah itu? Sibuk, bahkan pada libur kan? Libur. Libur. Jadi perlu ada taklimat, ada layanan iklan masyarakat bahwa hal ini tidak patut dilakukan. Iya. Bahwa kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah sangat besar. Mengenai harta, Iya. Rasulullah katakan, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia ambil, kemana dia belanjakan. Oke. Wahai para ayah, nasihatnya, wahai para ayah, para paman, para abang barangkali yang baru pulang mudik, kalau saat ini mungkin mudik sedikit lah ya. Nggak boleh. Kalau bisa jadi nggak ada. Tapi hati-hatilah dalam memberi uang belanja kepada anak-anak kita itu, ya, karena Allah akan minta pertanggungjawabannya. Apalagi kita yang membelikan mercon itu, itu sangat sangat berbahaya. Jadi fungsi cermin itu kita jalankan, ya. Ketika kita bercermin, tentu kita nggak pukul cermin kan. Kalau cermin menunjukkan kekurangan pada wajah kita atau tubuh kita, kan kita nggak ambil palu terus kita pukul cerminnya. Tidak ada orang yang berakal yang melakukan hal itu, gitu kan. Kan. Nah, makanya kita perlu melaksanakan fungsi cermin kita ini untuk beramar ma'ruf. Iya. Ya, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Seperti itu. Ini kesalahan yang paling universal. Iya. Di mana-mana dilakukan. Banyak, ya kan, membazir harta dan Ya, itu adalah dosa besar. Ya, terutama di perkotaan nih banyak. Di perkotaan ya. Sekarang gak usah bicara perkotaan. Orang kota dengan orang kampung sekarang sama aja. Iya, kan dia dari kota pulang ke kampung bawa Iya. mercon. Iya. Belanjanya di kota gitu. Iya. Iya, jadi Ya, kita di kesalahan yang pertama yaitu menghambur-hamburkan harta dengan membeli petasan. Betul, salah satunya. itu salah ya. satu salah loh, satunya. membeli Salah petasan. satunya. Nah, jadi ya mungkin hal-hal yang serupa bisa jadi ya. Betul, Iya. betul. Menghambur-hamburkan harta dengan membeli hal-hal yang tidak berguna. Iya, nah ini sahabat keluarga muslim yang menyaksikan program ini. Ya. Ini tugas kita semua ya untuk Betul. mengingatkan mungkin keluarga kita yang baru dapat THR, stop, jangan beli petasan. Ya, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Betul ya, tadi infakkan ya. Betul. Atau bayar zakat fitrah dulu. Nah, itu yang paling penting ya. Ya, kita melanjutkan kembali nih, Sat. Itu tadi yang pertama, yang menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang berikutnya kira-kira apalagi kesalahan yang terjadi di awal Syawal, yaitu di malamnya. Di malamnya. Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya kesalahan yang itu tadi menimbulkan kesalahan yang lain juga.
Tanpa disadari sebenarnya sudah menzalimi orang-orang yang barangkali ingin istirahat. Iya. Anak bayi yang mau tidur, Ya. orang sakit yang ingin istirahat, Ya. ya kan? Tapi oke lah itu kita simpan dulu. Simpan dulu. Ah, Berikutnya yang terjadi pada malam itu Iya. kesalahan, banyak yang lalai sholat, betul, Ustaz. banyak yang lalai sholat, tidak mengerjakan sholat maghrib atau tidak mengerjakan sholat isya, ya kan? Atau bahkan tidak mengerjakan sholat subuh karena begadang semalam suntuk. Iya, mungkin Iya. dia takbiran gitu ya. Ya. Takbiran gitu kelenger paginya Iya. lewat. Lewat subuhnya. paginya lewat, bangun sudah jam 6:30 baru sudah bergegas mau pergi sholat id. Sholat Id lagi. Ah, Iya. seperti itu. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, besar. Ya. Baik, baik. Saking gembiranya, tapi karena kegembiraan ini tidak disandarkan kepada ilmu yang sahih, maka akan muncullah sikap-sikap seperti itu. Jahil terhadap hari raya, akhirnya banyak orang yang memilih pada malam hari raya itu mengenyangkan perutnya, Iya. menghabiskan malamnya, bukan menghidupkan malamnya dengan Baik gitu ya. zikir ya. Bakar-bakar biasanya, kumpul-kumpul, Iya. ya kan? Nah, itu. Jadi tindakan ini sebenarnya tercela di dalam Islam. Ya. Ya. Di dalam agama kita itu tercela. Selain tadi membazir harta ini membazir waktu namanya. Iya, iya. Iya kan? Bergadang sampai larut malam. Sholat isya pun lupa, Ya, ya kan? subuhnya kesiangan. Saking senangnya subuhnya kemudian telat, kesiangan atau justru malah tidak melaksanakan sholat subuh, ini adalah kekeliruan yang besar. Nah, kalau lupa, jadi mungkin banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya atau bahkan malah justru aneh kalau kita kasih tahu. Iya. Kalau kita lupa melakukan sholat atau kita ketiduran ini, Iya. kelelahan terus kita tidur sampai lewatlah waktu sholat itu, Iya. maka apa yang harus dilakukan? Seharusnya seorang muslim saat dia meninggalkan sholat karena lupa, bukan karena dilupa-lupain, karena lupa, memang benar dia lupa karena kesibukannya barangkali, kemudian dia lupa, atau karena ketiduran Iya. sehingga dia melewatkan waktu sholat misalkan, maka wajib baginya melaksanakan sholat pada saat dia ingat. Iya. Setelah dia bangun teringat, oh belum sholat nih, maka saat itulah waktu dia untuk mengerjakan sholat. Sebagian kaum muslimin ketika diberitahu hal ini, kan waktunya udah selesai, udah habis, apa masih diterima, apa masih boleh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal itu. Bila mana seseorang ketiduran atau lupa mengerjakan sholat sehingga lewat waktunya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu saat dia ingat, Walaupun di luar waktunya. walaupun sudah keluar waktunya. Oke. Jadi ini harus dipahami. Jadi ini adalah kekeliruan yang banyak dilakukan kaum muslimin juga, bukan hanya di hari raya. Ya, ketika mereka sudah lelah, ketiduran misalkan, terbangun, udah lewat waktu sholat zuhur misalkan. Biarin aja gitu ya. Udahlah, udah habis waktunya. Akhirnya dia tidak sholat. Iya. Ini adalah kekeliruan Oke. yang besar. Oke. Jadi bergadang, ya, terlalu mengenyangkan perut di malam itu. Iya, bakar-bakar Itu ya. bukan bakar-bakarnya sih yang salah, itu nggak salah sih. Iya. Tapi berlebihan dalam hal Berlebihan, itu ya. Berlebihan dalam hal itu, kemudian sampai membazir, itu yang jadinya keliru, itu salah, harus Oke. dibenahi. Ya. Oke. Mungkin yang berikutnya Ustaz, kesalahan yang sering terjadi maksudnya nah ini di bulan Pas biasanya pas takbiran nih saya sering melihat ini ya. Biasanya takbiran itu ada yang sambil keliling, apalagi kelilingnya antara laki-laki dan perempuan, misalkan satu Boncengan kendaraan gitu. boncengan. Iya. Nah, ini. Baik, itu tadi kan dua kekeliruan yang berkaitan dengan kebiasaan ya. Iya. Sekarang ada pula kekeliruan yang dilakukan dalam hal bertakarrubnya, dalam hal mendekatkan diri kepada Iya. Allah. Ini juga banyak kekeliruan. Oh. Iya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat puasa itu, Allah katakan begini, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Sebenarnya ayat ini bila ditadabburi maknanya sangat luas sekali dan dalam sekali, memberi pelajaran kepada kaum mukminin. Di awal Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sudah sering disampaikan bahwasanya
tujuan disyariatkannya puasa itu adalah agar kita tercetak menjadi seorang yang bertakwa. Nah, bukti ketakwaan kita itu juga adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menjelaskan siapa yang harus berpuasa, kapan puasa itu dilaksanakan, siapa yang boleh tidak berpuasa. Setelah Allah jelaskan ini dalam beberapa ayat, Allah katakan walitukmilul iddata. Hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala agar kalian dapat menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan. Kemudian apa? Setelah itu, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini sebenarnya yang dituntut dari kita saat melaksanakan hari raya itu. Jadi kita bertakbir sembari kita bersyukur. Kita agungkan Allah dengan ucapan takbir. Ucapan takbir, takbirnya mutlak. Ya. Ucapan takbir adalah bunyi Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Imam Syafi'i juga menyukai kalau dikatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seperti itu. Itu dalam batas itu ahlan wa sahlan. Lafaznya nggak ada masalah. Tapi caranya ternyata ada masalah di caranya. Ya, seharusnya kita dalam bertakbir, dalam berzikir itu kan tunduk, menunjukkan ketundukan kita, kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sembari pun kita dalam berjalan. Tapi yang berlaku kebanyakan adalah dicampurkan antara kemaksiatan dengan ketaatan. Mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Apa itu? Sambil bertakbir berjoget. Ada sih, Sat. Ada. Apalagi sambil diiringi dengan sambil bertakbir menabuh alat musik. Iya. Ya kan? Seru loh, Sat. Ini tadi karena pandangannya adalah supaya seru. Pandangannya adalah manusia. Pandangan selera manusia. Itu yang namanya hawa nafsu. Bukan ilmu ya. Sembari bertakbir berjoget, sembari bertakbir menabuh alat musik, sembari bertakbir mungkin juga pada beberapa tempat dihadirkan juga malam itu minuman-minuman yang haram. Iya. Sembari bertakbir berkumpul-kumpul antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Yang lebih parahnya lagi, sembari bertakbir mojok. Ada tuh. Gelap-gelapan ya. Iya, remaja-remaja maka bertakwalah kepada Allah, para remaja ya. Kalau memang sudah ingin nikah. Iya. Gitu betul kan? ya. Solusinya itu ya. Belum punya modal. Iya. Berkaitan dengan gendang ataupun alat musik, kalau pakai beduk aja, Set, itu nggak boleh juga, ataupun dengan apa namanya? Rebana gitu. Begini ya. Allah syariatkan agar kita bertakbir. Iya. Tentu yang paling paham tentang takbir ini bagaimana dia dilakukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan para sahabatnya. Kan seperti itu. Jadi tidak ada riwayat yang kita temukan bahwa Rasulullah melakukan takbir sembari menabuh gendang atau menabuh beduk. Jadi lakukanlah. Sebenarnya kecukupan dalam agama kita ini adalah dengan mengikutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi tidak boleh pakai beduk? Jangan, karena Rasulullah mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu di dalam agama ini yang tidak bagian darinya, ya maka dia akan tertolak. Dengan demikian, perbuatan itu bisa akan tertolak sebagiannya atau tertolak seluruhnya. Seperti itu. Dengan kejahilan seperti ini, dia bisa tertolak seluruhnya. Jadi kita perlu berhati-hati. Berzikirlah dengan lisan kita, berzikirlah dengan perilaku kita, bertakbirlah dengan perilaku. Ya, agungkan Allah, tidak berlebihan. Ya, tidak lantas berjoget-joget apa. Itu kan namanya bertentangan dengan kekhusyuan. Orang kalau khusyuk dia akan tenang. Khusyuk itu sangat dekat dengan ketenangan. Jadi kalau melihat orang berzikir sementara tubuhnya tidak tenang, tidak menunjukkan ketenangan, maka bisa
dipandang sebagai satu penyimpangan di dalam berzikir. Baik, baik. Kita Di tahan dalam dulu nih, sholat saja, di dalam sholat saja itu ada larangan agar kita kan ada pernah nggak lihat orang maju goyang-goyang Iya, ke depan betul, gini. Iya, betul. Ustaz. Itu seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan kita dilarang untuk sholat Iya. dengan keadaan seperti itu. Oke. Nah, jangan. Tenang ya, Harus khusyuk tenang. ya. Jadi kita harus khusyuk, Khusyuk. tenang gitu, saya jangan juga Meskipun kita berjalan berzikirnya misalkan bertakbir itu sambil berjalan, ya kan nggak begini-begini juga kita kan. Allahu akbar Oke, walillahil oke, hamd. oke, Seperti oke. di atas motor, di atas Oke, mobil. betul, Seperti ya. itu. Kita tahan dulu nih Ustaz, yang masih Iya. seru sebentar pembahasannya, namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu nih, apa tuh ya. Oke, sahabat keluarga muslim tetap dalam program Lagi On Air.